Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan bab 1, yaitu ruang lingkup ekonomi internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan peranan ekonomi internasional. Saat ini aneka ragam jenis produk dan jasa, semisal layanan keuangan dan perbankan, telah menjadi bagian keseharian dalam kehidupan manusia. Di dua bangsa dan masyarakat berbeda, bisa saja mereka membeli dan mengonsumsi jenis produk yang sama dengan merek atau label yang sama, seperti produk kosmetika, perawatan tubuh, jermen, makanan, obat-obatan, peralatan mobil, komputer, handphone, kamera digital, dan berbagai jenis barang atau komoditi lainnya. Beragam pilihan akan produk barang dan jasa untuk memenuhi kesejahteraan manusia semakin tersedia. Keragaman produk itu dikonsumsi dan manfaatnya dinikmati oleh bangsa yang bahkan tidak memiliki sumber daya cukup untuk menghasilkan sendiri barang yang dibutuhkannya, baik dari segi faktor manusia atau keahlian untuk memproduksinya, teknologi, dan bahan bakunya. Hubungan perdagangan internasional terbukti telah membuat bangsa di dunia meningkat standar kehidupannya, ukuran maupun pola kehidupan ideal yang diharapkan masyarakat di berbagai negara cenderung bergerak ke arah yang sama. Makanan yang layak dikonsumsi, gaya hidup atau lifestyle, dan ekspektasi terhadap apa yang disebut kesejahteraan dan kemakmuran cenderung menjadi sesuatu yang universal. Pada abad modern ini, dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi, maka intensitas kerjasama dan hubungan perdagangan cenderung meningkat pesat. Hubungan ekonomi internasional telah berkembang dari skala bilateral sampai multilateral, dari wilayah regional sampai wilayah internasional. Perkembangan teknologi produk dan sistem kerja internasional tidak saja mendorong pertukaran komoditi internasional, tetapi juga perpindahan arus modal. Sebagian besar negara di dunia melakukan kegiatan ekspor-impor barang dan jasa, serta faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri masing-masing. Ketergantungan antar dunia telah dekade yang lalu, seperti ditunjukkan oleh fakta bahwa perdagangan telah tumbuh lebih cepat dari produksi atau output dunia. Berdasarkan data internasional Trade 2009, rata-rata pertumbuhan GDP dunia hanya sebesar 3,33%, sedangkan pertumbuhan ekspor barang dagangan dunia sebesar 6%. Baik, saya serahkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membahas bentuk hubungan ekonomi internasional. Hubungan-hubungan ekonomi internasional ini dapat terjadi dalam bentuk hubungan perdagangan barang, investasi, pinjaman atau kredit, sumber daya manusia, bantuan dan kerjasama internasional yang sifatnya lebih luas dari para perdagangan internasional yang lebih terbatas pada barang dan jasa. Pelakunya bisa bervariasi, bisa swasta, pemerintah, maupun organisasi internasional. Menurut Budiono, bentuk hubungan ekonomi internasional terbagi menjadi 3.
Yang pertama, ada pertukaran hasil produksi atau output antara negara satu dengan yang lain, atau contoh Indonesia mengekspor minyak, rotan, dan hasil alam lainnya. Tetapi Indonesia juga mengimpor mesin-mesin, kapal, dan sebagainya dari luar negeri. Yang kedua, ada pertukaran atau aliran sarana produksi. Contohnya tenaga kerja, modal, teknologi, dan entrepreneurship atau kewirausahaan. Faktor-faktor produksi ini bisa mengalir dari suatu negara ke negara lain karena berbagai alasan, antara lain imbalan yang lebih tinggi. Misalnya tenaga kerja, modal, program bantuan luar negeri, faktor ketakutan, misalnya karena ancaman perang, teroris, takut dinasionalisasi bagi perusahaan asing, menghindari devaluasi atau karena ada ancaman invasi suatu negara dan lain sebagainya. Yang terakhir dilihat dari segi konsekuensinya terhadap posisi hutang-hutangnya atau dari segi hubungan kreditnya. Misalnya Rusia melakukan pembelian gandum dari Amerika Serikat atas dasar perjanjian bantuan pangan yang mengakibatkan adanya hutang pemerintah Rusia kepada Amerika. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dan definisi perdagangan internasional. Bentuk hubungan ekonomi tersebut perlu dibedakan lagi secara jelas karena meskipun hubungannya berkaitan satu sama lain, perkembangannya tidak selalu sejalan. Misalnya, ada kemungkinan suatu negara mengalami hubungan perdagangan yang menguntungkan, tetapi pada saat yang sama mengalami hubungan faktor produksi atau hubungan kredit yang kurang menguntungkan. Jadi hubungan ekonomi internasional suatu negara harus dinilai dalam totalitasnya. Masing-masing bentuk hubungan ekonomi tersebut mempunyai akses dan dampak yang berbeda bagi perekonomian suatu negara. Ilmu ekonomi internasional pada prinsipnya membahas hubungan ekonomi antar negara atau sebagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional. Semakin meluasnya hubungan tersebut menimbulkan konsekuensi pada meningkatnya saling ketergantungan antar negara, mulai dari skala yang biasa-biasa saja sampai skala yang masif. Dari pengertian tersebut, maka fokus kajian ilmu ekonomi internasional adalah saling ketergantungan antar negara. Ilmu ekonomi internasional juga menganalisis arus barang, jasa, pembayaran di dunia, kebijakan yang terkait dengan aktivitas perdagangan dan pembayaran, serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan suatu negara. Perkembangan studi tentang ekonomi internasional saat ini terjadi sejalan dengan meningkatnya intensitas perdagangan internasional yang terus bergerak ke arah interaksi serta ketergantungan antar negara yang semakin rumit dan kompleks. Munculnya perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional mendorong semakin cepatnya arus globalisasi ekonomi yang semakin menghapus perbedaan jarak antar negara. Gejolak ekonomi dunia, resesi, depresi, dan stagnasi ekonomi mulainya berawal dari suatu negara atau kawasan dapat menular dengan cepat. Terjadinya perdagangan internasional tidak dapat dihindari oleh setiap negara yang ada di seluruh penjuru dunia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional, yaitu perbedaan harga, perbedaan hasil produksi, dan pendapatan. Media alat pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu devisa adalah sebuah barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional dan dapat diterima di dunia internasional.
2. Valuta asing adalah mata uang asing yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran luar negeri dengan syarat mata uang yang digunakan diterima oleh negara yang mengadakan transaksi perdagangan internasional. Sekian penjelasan dari saya serahkan ke materi keempat. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak perdagangan internasional, yaitu dampak positif perdagangan internasional, yaitu terdiri dari terbentuknya persahabatan antar negara. Adanya perdagangan internasional antar negara dengan intensitas yang cukup tinggi, maka dengan sendirinya hubungan antar negara yang terlibat akan semakin erat dan berkesinambungan. Persahabatan akan semakin erat apabila beberapa negara saling memiliki ketergantungan satu sama lain. Yang kedua, yaitu meningkatnya kemakmuran negara. Salah satu indikator kemakmuran negara bisa dilihat dari pelaku ekonomi, yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah. Kemakmuran negara dilihat dari sudut pandang produsen, ketika produsen mampu meningkatkan profit dengan semakin banyak menjual barang dan jasa ke berbagai negara dengan sedikit hambatan tarif maupun non-tarif. Kemakmuran negara dilihat dari sudut pandang konsumen, yaitu ketika konsumen mampu meningkatkan konsumsi tanpa terhalang kesulitan mencari barang atau jasa. Ketika kemakmuran dilihat dari pemerintah, yaitu dengan adanya perdagangan internasional ini, maka negara akan mendapatkan devisa jika negara memiliki ekspor jauh lebih besar daripada impor. Yang selanjutnya yaitu berkurangnya pengangguran. Kegiatan perdagangan internasional akan menuntut sebuah negara akan menjadi lebih produktif agar mampu mendapatkan keuntungan dengan adanya perdagangan internasional ini. Semakin produktif sebuah negara dengan semakin banyak kegiatan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka dengan sendirinya tingkat pengangguran akan semakin berkurang. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya, dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama, produk dalam negeri semakin menurun. Dengan adanya perdagangan internasional, berarti akan turut membuka persaingan industri antar negara. Bagi negara yang memiliki industri yang menghasilkan barang dengan tingkat kualitas rendah ataupun menghasilkan barang dengan harga yang relatif mahal, maka sudah dapat dipastikan barang yang dihasilkan oleh negara bersangkutan tidak akan mengalami penurunan jumlah permintaan karena konsumen akan berusaha mencari barang dengan kualitas yang bagus dan barang dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara maju. Permasalahan bagi negara berkembang dan miskin ketika kegiatan ekonomi bergantung kepada negara maju adalah pertumbuhan ekonominya sangat tergantung dari pergerakan perekonomian negara maju. Dari sisi produksi barang, ketergantungan dalam faktor produksi terlebih teknologi yang digunakan. Negara miskin dan negara berkembang memiliki ketergantungan yang cukup tinggi kepada negara maju. Dari sisi konsumsi barang elektronik dan otomotif sampai saat ini masih didominasi negara maju dalam hal pengembangan ataupun produk baru. Sedangkan negara miskin dan berkembang mayoritas masih sebagai pemakai. Yang ketiga, industri kecil kurang begitu bersaing. Kecukupan modal merupakan salah satu penyebab industri kecil domestik sulit mengembangkan. Adanya perdagangan internasional, ruang gerak industri kecil akan semakin kecil, karena selain harus bersaing dengan industri nasional yang memiliki modal cukup besar, industri kecil juga harus bersaing dengan perusahaan multinasional. Yang terakhir, persaingan tidak sehat. Kebijakan yang dibuat di beberapa negara seperti dumping, praktik tarif impor dengan alibi melindungi industri dan produsen dalam negeri sebenarnya akan merusak esensi dari perdagangan internasional itu sendiri. Sekian penjelasan dari kelompok 9. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.